Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan bahas mengenai saham Ciwi Kimia dan Indah Kiat Pulp. Jadi saham ini kemarin hari Selasa tanggal 29 September 2021, saham ini mengalami kenaikan tertinggi nomor 3 dan nomor 4 dari data saya ya. Jadi Indah Kiat ini kemarin naik cukup tajam dan diikuti oleh Ciwi Kimia, Tekim. Apakah saham ini patut kita beli atau tidak, ataukah ini sinyal untuk pembalikan? Karena kalau kita lihat di grafik 6 bulannya, dia mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Jadi dari angka 10 ribuan ke angka 7 ribu sampai 8 ribuan. Demikian juga dengan Ciwi Kimia dari angka 10 ribuan ke angka 6 ribuan, 7 ribu juga. Jadi cukup rendah, hampir 50%-nya. Kalau kita lihat grafiknya lebih panjang lagi, nah ini di bulan Desember 2020 dia sempat naik sampai di bulan Februari, kemudian turun terus. Dan ini menjadi pertanyaan, apakah ini patut kita beli atau tidak gitu. Warren Buffett bilang bahwa sebelum melihat saham, sebelum melihat angka-angkanya, rasio-rasionya, lihatlah bisnisnya terlebih dahulu. Bisnisnya, ya, jadi kita tahu bahwa baik Indah Kiat maupun Ciwi Kimia ini sebenarnya satu grup. Dua-duanya adalah produsen pulp dan kertas. Jadi kertas termasuk kertas tisu, kertas tulis dan sebagainya. Emang secara tren kertas itu bisa diasosiasikan kertas di kantor-kantor. Sekarang trennya paperless gitu. Kwitansi juga pakai PDF di HP gitu. Tetapi kita perlu tahu juga bahwa kenapa dia turun cukup dalam ini ya. Karena memang kebutuhan kertas di masa pandemi ini kan masa parahnya pandemi gitu ya. Ini adalah masa restrukturisasinya, sempat menimbulkan optimisme, tapi karena memang demand-nya turun, demand-nya kecil, akhirnya dia terkoreksi secara alami. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ya, kalau kita beli makanan, makanan ya, makanan cepat saji itu atau pisang goreng pun itu bungkusnya dari kertas gitu ya. Jadi orang sebetulnya sekarang ini menjauhi plastik dan beralih ke kertas. Sebetulnya sama-sama tidak ramah lingkungannya, tapi orang lebih care dengan kesehatannya, akhirnya ya daripada plastik banyak isunya, lebih baik kertas gitu. Dan saat ini adalah masa di mana pandemi itu sudah mulai berkurang. Jadi demand untuk permintaan makanan, bungkus makanan, kertas, alat tulis, walaupun bagaimanapun juga paperless itu tidak serta-merta menghilangkan kertas di kantor gitu ya. Hampir semua kantor masih tanda tangan dengan di atas kertas. Jadi tanda tangan digital masih belum populer gitu. Jadi hard paper itu masih dipakai, dan secara bisnis saya boleh katakan bahwa ini adalah titik bottom line-nya di sini. Mari kita lihat rasio-rasio ekonominya. Apakah benar bahwa kenaikan ini, penurunan ini sudah pada bottom line-nya? Ini adalah struktur modal dari Indah Kiat. Jadi kalau kita lihat struktur modalnya mulai dari September 2020 sampai 30 Juni 2021, dia relatif stabil. Artinya bahwa penurunan omsetnya tidak sampai menggerus
modal dasarnya. Walaupun kita tahu bahwa di sini penjualannya juga mulai sebenarnya datar saja, cuman profitnya dia fluktuatif gitu. Dan dua periode berikut, 2 kuartal berturut-turut dia positif. Ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat ini 30 Juni ini ada di sini ya. Jadi di grafik ini kuartal 2, PBV-nya waktu itu 898%, sekarang PBV-nya 981, ya masih mirip-mirip lah. Artinya bahwa recovery penurunan yang terjadi selama 2 kuartal ini adalah 6 bulan, 2 kuartal ini tidak cukup beralasan gitu. Jadi ada kemungkinan, dan kemungkinannya besar untuk dia berbalik menuju ke angka 10.000. Demikian juga di ini Indah Kiat ya, di Ciwi Kimia. Kalau Ciwi Kimia lebih fluktuatif ya. Dia terjadi penurunan kenaikan ekuitas, kemudian ekuitasnya sempat turun. Ini karena lebih disebabkan karena liabilitasnya ini dia mengurangi utangnya, kewajibannya, liabilitasnya dengan menjual modal. Jadi istilahnya ngelunasin utang gitu. Akhirnya ekuitasnya turun cukup rendah dan kemudian dia berbalik lagi seperti semula. Ini karena dianggap bahwa prospek bisnisnya mulai recovery di bulan Juni ini, makanya dia menambahkan modalnya seperti ini. Dan ini adalah grafiknya, ini adalah di Q2-nya di sini. Jadi posisi ini ada di sini. Sekarang ini sudah berjalan sejauh ini. Jadi ada kemungkinan bahwa ini akan naik. Itu adalah rekomendasi saya hari ini, hari Kamis tanggal 30 September 2021. Dan ini adalah saham-saham yang lainnya yang kemarin naik. Yang urutan 5 adalah Berlina, pabrik plastik ini. Kemudian yang ini yang perlu kita cermati adalah Bayan. Bayan ini adalah batu bara. Jadi batu bara kemarin tuh kan sempat naik, dia naiknya belakangan. Agak terlambat tapi lumayan jauh. Jadi per sektor itu perlu dicermati. SIP ini juga, Silo Maritim Perdana ini adalah bisnisnya di tongkang atau transportasi batu bara juga, dan dia naik lebih cepat dari sini walaupun akhirnya terkoreksi dan naik. Jadi kenaikan batu bara yang terjadi ini cukup berdampak positif terhadap emiten-emiten batu bara. Dan silakan cari-cari saham yang terlambat naiknya, karena sebagian besar saham batu bara sudah naik cukup kencang hari ini. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. See you next time. Thank you, dan jangan lupa like and share.